Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Marini Oktaviani dengan NIM C1C023047. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian KUP, hak dan kewajiban wajib pajak, dan fikses NPWP dan NPPKP dalam mata kuliah perpajakan. Baiklah, kita masuki ke materi yang pertama, yaitu pengertian KUP. Jadi ada beberapa pengertian yang mencakup pengertian tersebut. Yang pertama ada pajak, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kemudian ada wajib pajak, yaitu orang atau pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak. Yang ketiga ada badan, yaitu sekumpul orang dan atau modal yang merupakan kesatuan. Yang keempat ada masa pajak, yaitu masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang tertuang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Selanjutnya ada jangka waktu, yaitu jangka waktu atau 1 tahun kalender. Kemudian ada bagian tahun pajak, jadi bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Kemudian ada pajak yang tertuang, yaitu pajak yang harus dibayarkan dalam masa pajak. Selanjutnya ada surat pajak, yaitu surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kemudian ada kredit pajak untuk pajak penghasilan, yaitu pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang tertuang dalam surat tagihan pajak karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atau penghasilan yang dibayar atau teruang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak yang tertuang. Kemudian kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai, yaitu pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurang dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak yang tertuang. Kemudian itu pemeriksaan, yaitu serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan bukti untuk menguji kepatuhan pemenuh kewajiban perpajakan. Selanjutnya bukti permulaan, yaitu bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang memberikan petunjuk dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindakan pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya ada periksa bukti permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan. Kemudian ada penanggung pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Selanjutnya ada penelitian, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisi surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya. Selanjutnya hak dan kewajiban WP dan fikses, yaitu ada beberapa hal-hal wajib pajak. Yang pertama ada melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa. Yang kedua itu mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak. Yang ketiga memperpanjang jangka waktu penyimpanan atau penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan. Yang keempat yaitu membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Yang kelima, mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang keenam, ada mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas SKP kurang bayar pajak tambahan, nihil, lebih bayar, dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Yang ketujuh, ada mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atau surat keputusan keberatan. Yang kedelapan ada menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban. Yang kesembilan yaitu memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Selanjutnya ada kewajiban wajib pajak. Yang pertama yaitu untuk melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya kerjanya. Yang kedua mengisi surat pemberitahuan dengan benar serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Yang ketiga yaitu menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satu mata uang selain rupiah yang diizinkan. Yang keempat membayar atau menyetor pajak yang tertuang dalam
dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara. Yang kelima yaitu membayar pajak yang tertuang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Yang keenam yaitu menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta melakukan pencatatan. Yang ketujuh ada untuk memperhatikan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang tertuang pajak. Selanjutnya ada memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Selanjutnya ada yaitu memberikan keterangan lain yang diperlukan pada saat diperiksa. Kemudian ada hak fiksus, yaitu yang pertama memberikan penyuluhan kepada wajib pajak, yang kedua melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan asas praduga tak bersalah, yang ketiga yaitu menindaklanjut hasil verifikasi atau penelitian dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai saksi administrasi, yang keempat melakukan penyelidikan, yang kelima yaitu penagihan pajak dengan surat paksa, yang keenam yaitu hak mendahului, yang ketujuh yaitu hak mengurangi dan menghapus sanksi. Kemudian kewajiban fiksus, yang pertama ada kewajiban umum, yaitu melayani kebutuhan wajib pajak secara umum. Yang kedua yaitu kewajiban khusus bagi penjabat KPP termasuk penyidik pajak, yaitu dengan tidak memberitahukan kepada yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk menjalankan peraturan perundang perpajakan atau yang disebut dengan rahasia jabatan. Selanjutnya yaitu materi tentang NPWP dan NPPKP. Yang pertama ada NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak, nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Fungsinya yaitu sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, yaitu juga sebagai untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal tersebut, dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan nomor pokok wajib pajak yang dimilikinya. Pendaftaran NPWP, setiap wajib pajak harus mendaftarkan di kantor direktorat. Untuk sanksi, setiap orang yang sengaja tidak mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP atau penyalahgunakan NPWP dapat dipidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun dengan denda 2 hingga 4 kali jumlah pajak tertuang yang tidak atau kurang dibayar. Jika melanggar lagi dalam 1 tahun, hukumannya akan menjadi 2 kali lipat. Percobaan melakukan penyalahgunaan NPWP atau direstitusi atau kompensasi pajak dapat dipidana dengan penjara 6 bulan hingga 2 tahun dengan denda 2 hingga sampai 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi yang dilakukan. Kemudian ada cara penghapusan NPWP, yaitu dengan cara wajib pajak tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua ada wajib pajak badan dibubarkan atau likuidasi. Yang ketiga ada wanita yang menikah tanpa perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Selanjutnya ada yaitu wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Dan ada Direktur Jenderal Pajak yang menganggap perlu penghapusan NPWP. Nah, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atau permohonan penghapusan NPWP dalam 6 bulan untuk orang pribadi atau 12 bulan untuk badan setelah pemohon diterima. Jika tidak, pemohon dianggap dikabulkan. Nah, untuk formatnya adalah dengan xx.xxx.xxx.x dikurang xxx.xxx. Selanjutnya ada pengukuhan pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha kena pajak PKP adalah mereka melakukan penyerahan barang atau jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertama Nilai. Setiap wajib pajak yang sebagai pengusaha yang dikenai pajak tersebut pertama nilai harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, ada fungsi pengukuhan PKP. Yang pertama itu sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Yang kedua melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya ada pengawasan administrasi perpajakan.
Nah, ada juga tempat pengukuran PKP. Yang pertama itu kantor pelayanan pajak atau KPP, yang merupakan tempat di mana wajib pajak dapat melakukan administrasi pajak. Yang kedua yaitu berlokasi sesuai dengan tempat tinggal, kedudukan, atau kegiatan usaha mereka. Untuk pencabutan pengukuhan PKP, Direktur Jenderal Pajak bisa mencabut pengukuhan PKP atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Ini bisa terjadi jika PKP pindah ke wilayah kerja KPP lain. PKP tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP, termasuk batasan pengusaha kecil. Selanjutnya ada tempat terutangnya PKP PPN dipusatkan ke tempat lain. Yang keempat ada PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP. Untuk sanksi, setiap orang yang sengaja tidak melaporkan usahanya sebagai PKP atau menyalahgunakan pengukuhan PKP dapat dipidana sebanyak 6 bulan hingga 6 tahun dengan denda 2 hingga sampai 4 kali jumlah pajak tertuang yang tidak dibayar. Jika melanggar lagi dalam 1 tahun, hukumannya menjadi 2 kali lipat. Coba melakukan penyalahgunaan PKP untuk restitusi, kompensasi, atau penkreditan pajak dapat dipidana selama 6 bulan hingga 2 tahun dengan denda 2 hingga 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau dikompensasikan yang dilakukan. Berakhirlah pemaparan materi dari saya. Sebelum itu saya mempunyai kesimpulan dari pembahasan tadi, yaitu dalam diskusi mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan terdapat pengertian atau istilah-istilah yang sudah baku seperti pajak, wajib pajak, badan, dan lain-lain. Hak dan kewajiban pajak dan fiksus adalah bagian penting dalam sistem perpajakan untuk menjaga keseimbangan dan mendukung stabilitas keuangan negara. NPWP dan NPKP merupakan identifikasi resmi untuk wajib pajak dan pengusaha kena pajak di Indonesia yang menandakan kewajiban pajak untuk mengenakan, mengumpulkan, dan menyetorkan PPN. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.